Pak Esra, saya masih bingung terkait pernyataan ini. Jika kita berbuat baik, kita berdosa. Tidak berbuat baik juga berdosa. Sedangkan dikatakan bahwa kita sudah diselamatkan dari awal sampai akhir. Tapi tanpa iman, kita akan masuk neraka. Mohon pencerahannya Pak Esra. Terima kasih. Kalau kita beriman, Tuhan bayar kita awal sampai akhir kan? Masalahnya, kita sudah beriman atau belum? Karena begini, masalahnya adalah kita punya orang banyak di gereja, tapi belum tentu beriman. Kalau dia sungguh-sungguh beriman, Tuhan bayar dari awal sampai akhir. Asal dia sungguh-sungguh beriman. Tapi kalau dia hanya kebetulan dia punya opa oma Kristen, lalu dia punya bapak mama Kristen, begitu dia lahir, membawa dia pergi gereja, baptis dia, lalu dia remaja, lalu jadi pemuda, tumbuh sampai tua di situ, tapi tidak pernah dengar Injil. Nah, kalau dia tidak pernah beriman, bagaimana Kristus bayar dia sampai awal sampai akhir? Jadi yang tadi kita omong itu adalah orang kalau sudah sungguh-sungguh percaya seperti saya jelaskan tadi. Masalahnya banyak orang di dalam gereja itu tidak percaya begitu. Terus apanya yang mau dibayar? Nah, itulah beban kita karena banyak Kristen KTP yang hanya kulit luar Kristen. Tapi isi dalam tidak. Gitu. Itu ya seperti tadi itu ya. Ternyata giat untuk Allah tapi tanpa pengertian. Jadi orang bisa giat tapi tidak sungguh-sungguh percaya. Mereka mendirikan kebenaran mereka sendiri. Kalau mau supaya Kristus menebus dari awal sampai akhir, kita harus rajin beritakan Injil. Supaya banyak orang percaya. Karena begini Mama, Tuhan Yesus punya 12 murid ya. 12 murid itu rasul ya. Dan salah satu rasul masih masuk neraka. Yaitu Yudas. Kenapa Yudas bisa masuk neraka? Dia tidak pernah sungguh-sungguh percaya. Yesus bilang, kamu sudah bersih, tapi tidak semua. Yang dia maksudkan adalah 11 yang lain bersih, Yudas ini tidak. Aku telah memilih kamu yang 12, tapi satu di antaramu iblis. Padahal dia rasul loh. Kira-kira waktu Matius pasal 10, Yesus kasih mereka kuasa untuk pergi beritakan Injil, lenyapkan segala macam penyakit, usir setan. Kira-kira Yudas dapat tidak? Dapat. Berarti dia bisa bikin KKR, kesembuhan ilahi. Tapi dia sendiri belum percaya. Dan dia tidak selamat. Itu rasul. Kalau rasul saja bisa masuk neraka. Pendeta? Bisa. Lebih bisa. Majelis? Jemaat? Wih, tambah payah. Ya kan? Karena itu maka selamat bukan soal jabatan. Tapi soal iman kepada Kristus secara pribadi. Tuhan memberkati kita. Ya, shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara. Saat ini saya ada di sebuah desa di Kabupaten Kupang. Itu jaraknya kira-kira 4 jam perjalanan dengan mobil dari kota Kupang. Dan desa ini namanya Desa Bioba. Dan Bapak Ibu, selama beberapa tahun ini saya bersama dengan GKIN Revival Kupang maupun juga Yayasan Karya Bakti Esrasoro menaruh perhatian untuk pelayanan di desa ini. Dan di sini kami membangun sebuah sekolah ya untuk anak-anak SD, sekolah berasrama, dan juga mau membangun sebuah gedung tempat ibadah untuk orang-orang Kristen di tempat ini. Dan saudara, kalau saudara melihat di belakang ini adalah gedung sekolah yang kami sudah selesai membangun dengan 6 ruangan dan masih dipergunakan untuk murid-murid dari kelas 1 sampai kelas 4, sementara 2 ruangannya dipakai untuk menjadi asrama buat anak-anak. Jadi di sekolah berasrama untuk anak-anak yang dilayani oleh Bapak dan Ibu Daniel yang sangat berpengalaman di dalam pelayanan berasrama. Nah, anak-anak yang menjadi murid-murid di dalam sekolah ini datang dari desa-desa sekitarnya. Dan kami berharap bahwa ke depan itu ada menjadi pusat pendidikan Kristen di tempat ini. Sementara itu juga saudara, kami mau berencana membangun satu gedung kebaktian. Karena jemaat di sini belum mempunyai tempat kebaktian. Kalau saudara lihat, ini sudah ada tiang-tiang yang berdiri, dan kalau saudara lihat tenda biru di sana, itu kami masih beribadah atau masih berbakti setiap hari Minggu di bawah tenda ini, dan menjadi problem besar kalau hujan turun ya. Nah, karena itu kami sudah berencana untuk membangun gedung ini. Mulai minggu ini kita sudah membangun dengan tiang-tiang ini, dan
setelah itu tahap berikut akan atap supaya jemaat bisa beribadah di tempat ini ya. Nah ini kami dari Kupang bersama-sama dengan jemaat di tempat ini, dan pembangunan segera kami percepat karena dalam cuaca hujan semacam ini kasihan kalau jemaat berbakti lalu harus kehujanan. Nah karena itulah saudara-saudara, saya Pendeta Ezra Soru, saya meminta dukungan saudara-saudara semua, dukungan doa, dan kalau Tuhan menggerakkan saudara untuk ambil bagian di dalam pembangunan gedung kebaktian ini, saudara bisa menyalurkan dana bantuan saudara untuk pelayanan atau pembangunan gereja gedung kebaktian di Desa Bioba ini. Di layar saudara ini ada nomor rekening dari Yayasan Karya Bakti Ezra Soru. Silakan saudara berdonasi di sana dan memberikan catatan untuk pembangunan gedung ibadah di Desa Bioba, Kabupaten Kupang ya. Nah karena itu mari saya sekali lagi memberikan kesempatan buat kita ya, mungkin kita punya banyak hal untuk kita dukung dalam pelayanan, tetapi kalau Tuhan memang menggerakkan saudara, mari ambil bagian bersama-sama dengan saya, GKIAN Revival Kupang dan Yayasan Karya Bakti Ezra Soru. Biarlah jemaat Tuhan di sini boleh mendapatkan tempat yang baik untuk beribadah dan melayani. Tuhan memberkati saudara sekalian.